Ustadz Abdul Somad akan berangkat umroh bulan Februari. Namanya umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah kita akan bersua di Makkah dan Madinah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersama Al Azhar Islamic Tour. Ambo berangkat umroh dari dulu sejak 2015 sampai kini 2023 berangkat dengan Al Azhar Islamic Tour, adik-adik kelas Ambo dari Universitas Al Azhar. Ceramah dengan alumni Azhar, politik bersama alumni Azhar, umrah bersama alumni Azhar. Mudah-mudahan di surga pun jo bersama dengan alumni Azhar. Bersama di Mesir, bersama di bumi Minangkabau, bersama di surga Jannatul Firdaus. Syahnal mengatur jadwal Ambo, alumni Azhar, sahabat-sahabat Ambo. Kama Ustaz Jalfatullah Pai, Ambo ada di situ. Ustaz Jalfatullah Azhar, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Azhar, Buya Gus Rizal alumni Azhar. Nah, ini walaupun berbeda tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang punya anak, baranaknya, Bu. Lupa Bu ya, saking banyaknya. Cie masukkan sekolah agama. Jangan takwi anak sekolah agama indak makan. Kalau ada ibu-ibu yang ngomong, nanti kalau anak saya sekolah agama makan apa Pak Ustadz? Tolong dibawa ke rumah sakit USG, mungkin utaknya dakek jo lambung. Ustadz Somad kok kurui kok? Bukan dia tidak makan, memanglah takdir. Jadi jangan takut. Ustadz Ilham alumni Azhar, idui sampai kini. Ustadz Jalfatullah alumni Azhar, idui. Ustadz Somad idui. Kayo mana indah, susah mana pun indah. Jadi kalau ada orang takwi menyekolahkan anak sekolah agama, beko makan apa? Takut. Apa yang ditakutkan? Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikenang orang dari bumi Minangkabau? Buya Hamka, sekolah agama. Inyak Canduang, sekolah agama. Syekh Ibrahim Musa Parabe, sekolah agama. Syekh Abbas Padang Lawe, sekolah agama. Inyak Jaho, sekolah agama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, sekolah agama. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, sekolah agama. Ya sekolah-sekolah umum, tidak banyak yang dikenang orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan namo. Dan orang-orang yang mengajarkan agama ikolah nan dikenang orang sampai. Jadi jangan takwi anak sekolah agama, ikolan akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustadz mengatakan uang sogok itu haram, tapi boleh diambil lalu diberikan ke tempat-tempat maslahah. Pertanyaan, apakah semua uang yang haram boleh diberikan ke tempat maslahah? Menabung di bank konvensional. Bank konvensional itu riba. Latak piti 1M, ada bunganya. Datang orang bank, Pak, ini bunga untuk Bapak 100 juta. Halal apa haram? Dari bunyinya camel aja biar haram. Lalu awak sabit, saya nggak mau ngambil Mas, ambil saya, ambil lah diambilnya. Awak ambil piti haram itu, letakkan di masolih ammah, kepentingan umum. Itu bukan fatwa Ambo. Abdul Somad tidak pernah berfatwa. Itu fatwa ketua ulama dunia Syekh Yusuf Al-Qardawi, lama meninggal tahun lalu, rahimahullah. Dalam kitab namanya Fatawa Mu'asirah. Tapi bukan berarti sado duit haram boleh awak ambil. La'ana. Nah Rasulullah SAW, Rasul melarang 3. Nan pertama, thamanil kalbi, menjual anjing.
mahril baghi, hasil prostitusi, haram, kotor. Wa ulwanil kahin, duit dukun. Itu bukan berarti boleh berdukun. Pekerjaan Pak, dukun. Tapi duitnya haram. Saya serahkan untuk kepentingan umum. Kata Ustaz Somad, boleh. Tidak begitu. Contoh-contoh duit yang haram, maka tidak dipakai, tak dimakan, tapi diserahkan untuk kepentingan umum. Nah, itu dipahami dengan baik. Iko pertanyaan apa curhat kok panjang mana? Saya doakan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat, amin. Saya ingin bertanya mungkin di luar materi. Akhir-akhir ini saya diberatkan dua pilihan. Satu sisi saya mau membahagiakan orang tua, tapi akhir ini saya selalu disuruh menikah. Pertanyaan saya, apakah dengan memenuhi permintaan beliau adalah salah satu cara membahagiakannya? Sementara di sisi lain hati saya belum siap dikarenakan saya anak pertama dan tulang punggung keluarga, otomatis banyak yang masih saya pikirkan Ustadz. Mohon pencerahannya. Ada sahabat Nabi menikah, ditanya dek Nabi, kamu menikah ke Nabi? Iyo. Dengan janda apa dengan gadis? Janda. Kata Nabi, halla bikran, kenapa engkau tak nikah dengan anak gadis? Adik ambo banyak ya Rasulullah. Kalau ambo nikah dengan anak gadis, beko bercakapnya dengan adik-adik ambo, tak sesuai. Ambo nikah dengan janda kok, dia bisa mengayomi, melindungi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Iko anak patamu, ingin membahagiakan orang tua, ada adik-adik, tapi tulang punggung keluarga. Amak menyuruh nikah, maka carilah perempuan yang bisa sekaligus tulang rusuk dan tulang punggung. Anak tunggal, semata wayang, amehnya banyak, ladangnya lawe, apaknya sedang di ruang ICU. Solihah. Nah itu. Yang mengerti sebelum nikah lagi tahu dulu kayaknya. Ambo kok anak patamo, apa jo ama ambo dia adik ambo, ambo lah tulang punggungnya. Beko kalau awak menikah, apa adinda siap menerima segala konsekuensi ini semua? Keceknya, jangankan untuk surat-surat tanah dan otoikoda, nyawa ambo agiakan. Amin. Cuma sayangnya nanambo ceritakan kok cuma ada di sinetron religi saya. Tapi insya Allah Allah akan menemukan orang baik, ditemukan Allah dengan yang baik-baik insya Allah. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana? Langkah rasaki pertemuan maut bukan karajo awak, itu karajo Allah, tapi ikhtiarnya karajo awak. Ikan nanado di dalam lawi, nanado di sungai, nanado di kolam, itu adalah urusan Allah. Tapi mengambil buluh bambunya, memasang matokail pancingnya, mencari caciang dan kataknya, itu urusan awak, latakkan. Jangan sampai awak sibuk mengurus urusan Allah, sampai indah urus urusan awak. Wah, anda ada memancing ikan, urusan Allah. Memang urusan Allah, tapi ada ikhtiar dari awak. Itulah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz Ilham, dekati Ustadz Ilham. Ustadz Ilham kan banyak jamaahnya. Ustadz Ustadz Ilham, tolong carikan ambonan kriterianan disabi Ustadz Somad Patang itu ada apa indah. Kecek Ustadz Ilham kalau ada bantu itu untuk apa bagi kang? Kalau kamu surang sih. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saat ini begitu banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Hukum mesti memberikan efek jerah. Pengedar narkoba dipenjara, menghabiskan duit negara, makannya disediakan negara.
tempat tidurnya disediakan negara, berjual narkoba pula dia dari dalam penjara melalui handphone. Di luar penjara takut ditangkap, di dalam aman. Maka hukum yang paling tepat untuk pengedar narkoba adalah hukum mati. Ambo tausiah di Kanwil Kemenhukham. Pak Kanwil kok Kristen, Protestan. Menurut saya Pak Ustadz Somad, pengedar narkoba itu ditembak mati saja. Apa Pak kok? Apa alasan Pak Kanwil ke Ambo? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan orang yang tak bersalah di kampung-kampung pakai narkoba. Tembak itu cocoknya Pak. Saya gak setuju saya penjara-penjara. Tembak cocok. Dalam hati Ambo, gua banget ini. Emang itu cocoknya. Siapa yang menetapkan hukum itu? Melalui undang-undang. Siapa yang duduk di undang-undang? DPR RI. Makanya pilih orang yang kalau dia duduk tanya dulu, Bapak nanti kalau duduk di situ apa yang sikap Bapak terhadap narkoba? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap? Begitu juga tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Kalau dia sudah menikah, tidak ada jalan lain. Hukumannya adalah hukuman mati. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Tapi kalau baru 75 lah mati, jangan ditaruh ikan. Cambuk 75, matinya. Berhentilah, stop. Jangan 100 ini. Mengeluh sipir-sipir Pak Polisi di penjara menghadapi sulit. Makanya terapkan hukum ini. Bisa tak diterapkan hukum ini? Bisa. Melalui apa? Kesepakatan. Sepakat semua bahwa pemerkosa hukum mati. Bisa. Konstitusi itu. Siapa bilang inkonstitusional? Tapi suara umat Islam. Pemilu 1955, Masumi, suara tertinggi zaman itu tidak melebihi 40%. Suara umat Islam paling tinggi 30, 35, paling tinggi tahun 55, hampir 40. Yang lain dikuasai oleh suara liberal, komunis, ateis. Ini perjuangan dakwah. Buya Hamka rahmatullah alaih meninggal, masalah tidak selesai. Buya Muhammad Nasir meninggal, masalah tidak selesai. Ustadz Somad meninggal, masalah tidak selesai. Kita dikirim Allah ke bumi bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi kita berbuat. Allah tidak akan tanya kita, sudahkah kau selesaikan masalah? Tapi paling tidak kita berusaha menyelesaikan masalah-masalah. Masalah pendidikan, masalah pelecehan seksual. Bagaimana seorang korban dapat menerima takdir yang terjadi pada dirinya? Ada korban, lalu kita nasihati si korban, terimalah semuanya ini adalah takdir dari Allah, sabar ya. Coba balik seandainya kita yang jadi korban, datang orang menasihati kita, datang orang nasihati saya, Somad sabar ya, muncung orang sabar. Itu kan enggak naik. Cara menguatkan dia, cara menguatkan korban ini adalah tunjukkan depan matanya. Iko orangnya memperkosa orang kan? Ayo, awak tembaknya sampai mati. Pam. Sesudah itu baru sabar kan? Ayo udah sabar. Begitu caranya. Jangan injak bambu. Jangan seperti membelah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Dia disuruh sabar. Dia stres, dia depresi. Menyuruh dia sabar seimbang. Yang melecehkan kau, yang memperkosa kau, itu dia mati, udah ditembak. Baru kita tanya dia, setelah kau menengok dia mati, sabar udah? Sabar aku Ustaz lah, sabar alhamdulillah. Begitu. Emosi mana nampaknya Buya. Bagaimana mengambil hikmah dari kejadian? Karena setiap kejadian ada hikmah di baliknya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz.
Tapi memahami takdir ini mesti baik-baik. Gara-gara banyak orang salah paham tentang takdir, maka ada yang memenggal rukun iman jadi limu. Itulah dia Mu'tazilah yang disabik dek Buya Jel Fatullah tadi. Karena banyak orang menyalahkan takdir. Wah, dia apa ndak salat subuh? Takdir Allah jago jam 8. Apa kok? Gara-gara banyak orang nan mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir ikolah salah satu sebab kenapa Mu'tazilah. Amo bukan membela Mu'tazilah. Maka masalah takdir iko sudah berusaha al-kasbu wal ikhtiar, tapi terjadi apa yang terjadi? Bawa sepeda motor, dikunci banyo muko belakang, dikunci stangnya, dibawa pulau rantai basi panjang, diikekkan ke batang pohon kayu. Pulang pengajian sama-sama pokok kayunya hilang. Takdir. Ini awalnya usaha ikhtiar, usaha, doa, tawakal, maka sabar. Tapi kecicilan tak tentu arah. Kunci diletakkan di stang pai, diambil orang. Itu tidak bisa disebut hukum pencurian, karena hukum pencurian adalah benda yang terjaga, terpelihara, terkunci, diambil orang. Kalau itu namanya hukum apa? Kecicilan. Tak bisa pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu kesalahan. Itu hukum sebab akibat. Kuliah dikirim dari kampung, orang tua pagi ke sawah, masih jaleh, iko orangnya, iko kabaunya. Ketika pulang, ndak bisa dari bantu, sama bantuannya. Begitulah orang tua di kampung mencari pitih untuk nyekolahkan anak. Anak di kota gaya bukan main. Na'udzubillah pulang hamil. Ditanya dek orang tua, "Mana aku hamil?" Ikut takdir Allah. Kalau begitu memahami takdir, hilanglah hukum rajam, hilanglah hukum curi. Takdir itu pada usaha yang sudah optimal. Pakai hijab, pakai jilbab, tak mau pacaran, menjaga kehormatan, tiba-tiba datang perampok masuk ke rumah, na'udzubillah, diperkosa. Takdir tak terelakkan. Dan kita katakan sabar menerima takdir ini. Anak gadis yang baik, perang antara Slobodan Milosevic dengan Ali Izzet Begovic, Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Maka datang pertanyaan ke Syekh Yusuf Qaradawi, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tentara Serbia? Apakah boleh diaborsi, digugurkan? Kata Syekh Qaradawi, tak boleh gugurkan anaknya, sebab dia tak berdosa. Biarkan anak itu lahir, perempuan itu sabarkan dengan takdir. Tapi dengan penuh kesadaran. Hidup ini ada pilihan. Ambok ini ada pilihan. Antara ceramah duduk atau berdiri. Antara teruskan ceramah atau berhenti. Ini pilihan. Pada pilihan ini kita mesti pilih yang baik. Pacaran atau tidak pacaran. Keluyuran atau tidak keluyuran. Jalan atau tidak jalan. Kita punya pilihan. Ada saatnya kita tidak bisa memilih. Menjadi orang Minangkabau. Itu pilihan atau tidak pilihan? Tidak pilihan. Karena dulu malaikat tidak ada datang waktu kita dirahim. Aku ingin jadi orang Minang apa orang bule? Enggak. Menjadi orang Minangkabau ini adalah takdir. Kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus saya lakukan ketika memiliki seorang ayah yang mementingkan saudaranya, membiayai dan keperluan sehingga saya dan adik-adik dan ibu saya kesusahan dalam mencari biaya hidup? Bapak-bapak, abang-abang, udah kepala rumah tangga, kalian punya 5 kewajiban. Yang pertama kasih makan, yang kedua kasih pakaian, yang ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan, yang kelima kasih perhatian kepada istri dan anak kalian. Setelah istri, anak, orang tua kalau susah
barulah saudara, keponakan, yang lain. Jangan salah prioritas. Ini namanya fiqhul aulawiyat. Orang yang menolong saudaranya tapi anak istrinya susah, itu sama seperti orang pakai jas, pakai dasi, tapi tak bercelana. Tak bisa dia bedakan mana skala prioritas, mana yang utama. Yang utama itu ring 1 dulu. Ring 1 saya siapa? Istri, anak, orang tua kalau tak mampu. Maka ini mesti dicukupkan dulu. Berlebih baru melimpah kepada yang lain. Nah, ini ajaran agama Islam. Kembali kepada ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 1,5 jam kita duduk dari awal dengan Ustadz Buya Jelfatullah, Ustadz Ilham dan Ustadz Abdul Somad. InsyaAllah 90 menit kebersamaan kita dengan 3 Ustadz ini mudah-mudahan bernilai iktikaf, bernilai amal soleh, mampu menanamkan dalam hati kita amar ma'ruf nahi mungkar. Saya Asep, mohon maaf Kang Asep, inilah yang sudah punya ikatan sedunia. Abdul Somad belum ada persatuannya, Asep udah ada. Dari Pondok Sabilul Mu'tadin mengenai perbedaan al-ghais dengan al-matar. Apa beda ghais dengan matar? Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki Arab Badui, halakatil amwal. Ya Rasulullah, ternak-ternak saya di kampung sudah mati, kering kerontang, kebun saya juga mati, tolong doa supaya turun hujan. Nabi tidak mengatakan amtir, tidak digunakan kata matar, tapi digunakan kata ghais. Aghisna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Kapan penggunaan matar? Fasa'a matarul munzarin, seburuk-buruk air yang turun sebagai azab. Amtir alaina hijaratan, turunkanlah hujan kepada kami batu. Jadi dari 2 penggunaan tadi, kalau ghais itu untuk hujan sebagai rahmat, kalau matar itu biasanya digunakan untuk sebagai laknat. Mudah-mudahan yang turun kepada kita hujan rahmat, bukan hujan laknat. Pertanyaan anak pesantren itu ya begini, berkualitas, bergizi dia. Bagaimana dengan agama selain Islam yang awalnya tidak percaya pada Tuhan Esa, tapi ketika hendak meninggal mereka mengucapkan syahadat atau percaya adanya Tuhan, dan Tuhan itu Esa. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikat maut di keningnya tertulis La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid pada saat dia mati, pas ngelihat kening malaikat maut, dia baca La, dan tidak perlu menggerakkan mulut. Kalau nyebut Bang Haji tetap menggerakkan mulut, bolot. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah nggak perlu menggerakkan mulut. La ilaha. Kenapa? Karena saat sakratul maut itu berat. Maka ditulis, saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya ketika sholat kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, saya ingin mati muslim. Tapi kenapa kalau mati muslim, kenapa orang muslim itu mesti bersyahadat disaksikan orang ramai di masjid? Supaya jenazahnya bisa diurus fardu kifayah, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Kenapa karena nggak bisa mandi sendiri. Nah, kan dikapankan, dimandikan, disolatkan. Bapak Ibu semuanya selesai sholat Jumat ini jangan pulang. Kita tunggu ada yang mau syahadat masuk Islam. Saudaraku, sesungguhnya yang bersaksi ini adalah semua yang hadir. Gunanya untuk apa? Kalau tiba-tiba dia mati, jenazahnya jangan diurus keluarganya, tapi diurus umat Islam. Kalau sudah masuk Islam jangan cuma dikasih kain sarung, tapi dimasukkan dalam mu'allab center supaya dikontrol ibadahnya. Saya kalau mensyahadatkan orang, saya nanya, ini yang bertanggung jawab nemanin dia ngaji siapa?
Jangan sampai dia rusak akidah, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya dia bersyahadat menjelang matinya itu, maka insya Allah dia husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ustadz, gimana supaya kita husnul khatimah? Istiqomah. Gimana supaya kita istiqomah? Berjamaah. Apa nama jamaahnya? MPP. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khatimah. Apa nama jamaahnya? Sabilul Muhtadin. Apa nama jamaahnya? Bikers subuhan. Zuhur nggak sholat, salah. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya hingga akhir hayat, amin. Saya ingin tanya, sekarang zamannya sosial media. Saya sering kali melihat video ceramah, tausiah, kajian berbagai ustadz, termasuk video ustadz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini mau nanya apa curhat? Tapi ayah saya pernah berkata kalau belajar itu ada gurunya. Loh, kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad itu ada apa nggak ada? Ada kan? Saya yakin yang hadir malam ini ingin memastikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan ngaji orangnya nggak ada. Ustaz Adi Hidayat itu ada? Ada. Gus Baha itu ada? Ada. Buya Yahya itu ada? Ada. Ngajilah yang orangnya ada. Upin Ipin ada? Saya belum ketemu. Tapi ayah saya bilang katanya belajar agama itu harus ada gurunya, harus bersanad untuk dipertanggungjawabkan kelak. Kalau kata gurunya, saya ijazahkan kitab yang saya kaji ini kepada kamu semua, maka walaupun melalui YouTube ijazahnya diterima. Maka kita bilang qabiltu ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua ilmu-ilmu yang selama ini kuajarkan, semua kitab-kitab yang kutulis, semua ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, ijazah ammah. Jawabannya qabiltu, aku terima. Bagaimana hukumnya atau pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Iya, mesti berguru, gurunya mesti ada, dan gurunya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berguru kepada Syiah, jangan berguru kepada Khawarij, jangan berguru kepada Murji'ah, jangan berguru kepada sekuler, jangan berguru kepada liberal, jangan berguru kepada agnostik, jangan berguru kepada ateis. 3. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bertasawuf, berakhlak sunni, bukan falsafi, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Para habaib kita, dari Habib Umar bin Hafiz yang ada sekarang sampailah kepada para habaib kita yang ada di Indonesia ini. 3. Akidahnya Asy'ari, Sunni. Fikihnya Syafi'i. Tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Satu lagi Pak Ustaz. Ya, saya ada orang yang memiliki hobi olahraga pencak silat. Doakan saya semoga hobi saya bisa bermanfaat bagi agama. Bagus. Coba kalau Ustaz Abdul Somad pencak silat, mana berani bazar-bazar ngejek, patah-patah ginjalnya. Bernilai ibadah di mata Allah. Doakan saya juga semoga saya bisa tembus pelatnas dan juara nasional serta internasional. Di akhir majelis kita doakan semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang kesulitan-kesulitan dimudahkan Allah. Yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua. Ini kertasnya lebar, pertanyaannya dikit. Bagaimana caranya kita membayar utang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa membayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja? Pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah tidak ada satupun ditemui. Pertama hitung berapa utangnya. Utangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80-an itu emasnya berapa gram? 1 gram. Berarti bayarnya tahun 2022 bukan 100.000, tapi pakai 1 gram emas. Karena yang stabil itu adalah emas. Makanya nikah maharnya pakai
emas. Kalau pakai mukena nggak stabil, lapuk. Bagi yang belum nikah, yang udah apa boleh buat, terima aja lah mukena itu. Kalau tahun 80 1 gram emas, bayarnya di tahun 2022 juga 1 gram. 1 gram emas sekarang 1.100.000 atau berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, ya udah 1 juta aja. Bayar 1 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati umat, bukan dinikmati personal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Di mana itu lembaga yang dinikmati umat? Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin. Nah, ini yang ragu mau bayar kemana? Nah, selesai ini sebelum setan datang, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, segera temui Habib Jamal Al-Amudi, serahkan. Inilah dia beberapa keping uang emas. Berapa semuanya? Ya sekitar 3 ton lah. Insyaallah berdiri masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya bayar utang. Jangan sampai mati belum bayar utang, maka dia terkatung-katung tapi nggak ada roh. Apa nama istilah roh? Roh gentayangan dalam Islam nggak ada, guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti mana tahu ada orang di Pandeglang kerasukan setelah Abdul Somad meninggal di Riau. Dipanggil sama Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya Ustadz Abdul Somad. Itu bukan roh saya. Roh sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Karena setiap manusia yang lahir itu didampingi oleh jin qarin. Jinnya ikut makan dengan dia. Itulah maka baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jinnya enggak ikut. Itulah maka masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia enggak ikut. Itulah makanya sebelum jalan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jinnya enggak ikut. Itulah makanya sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut, supaya enggak ikut. Itulah makanya sebelum hubungan kelamin dibaca doa, jangan supaya dia ikut berkontribusi 25%. Nah, kitanya mati, jin qarinnya nggak mati, dan dia ikut dulu perjalanan dakwah Abdul Somad itu. Ketika ditanya, kalau memang betul kamu Abdul Somad, di manakah kamu pada malam 18-19 Agustus? Saya sedang berada bersama MPP di majelis pesantren Sabilul Muhtadin. Ini Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau orang berilmu dia tahu. Ini adalah jin qarin yang belum mati. Orangnya sudah mati, tapi dia tetap hidup. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari gangguan-gangguan ini insyaallah. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.